Yesus lu yang ada apa? Yesus lu yang ada, dia kalah ditangkap tentara Roma, sisanya marah-marah. Yesus aja naik ke surga sendirian, dia nggak bawa orang. Kenapa? Sempit, joknya sempit ya, nggak cukup bawa orang, cuma bisa sendiri. Ya bolak-balik kalau nggak bisa. Nah kalau Yesus masih hidup, nggak berkata begitu, dia diseret itu ke neraka, bre. Hakim keimanan loh. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Apaan Allah, apaan si mamat, makan tuh neraka. Mampus mereka. Wa yaquluna inna latarikuna alihatina li syairil majnun. Mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan agama kami demi si Muhammad itu, si penyair gila itu? Kamu harus ninggalin demi si penyair gila ini. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalun. Padahal tumpang hujat laknatullah alaihim. Ya, sekarang kita bertemu kembali dengan Robert. Ini pertemuan keempat kelima ya, udah sering gue sama Robert gitu. Dan buset dah gue dibilang nantang, Ikhwan. Bri itu ngontak gue buat ngadain lawan untuk lu. Ya gue sambut aja, karena gue lihat lu kasihan, viewernya rungkat gara-gara berantem mulu sama Edis gitu. Makanya gue di sini berbaik hati. Yo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi musuh bebuyutan, Robert versus Kores yang diperagungkan, yaitu Kores. Nama Kores ini bahkan di Bible aja diperagungkan, apalagi dalam zona debat lintas agama. Nah, ini bertemu lagi mereka berdua. Kores memang mata pisau ini selama ini lagi nyari-nyari lawan. Kenapa? Viewers dia hilang karena menyerang Tuhan Kristen yang baru. Siapa? Edis Kristus. Nah, ini bahaya sekarang. Kalau Edis diserang, sekalipun Tritunggal disampahkan oleh Edis, viewersnya dukung Edis, yang tidak dukung Edis digonggongin dan ditinggalkan. Nah, tapi kita harus tepuk tangan karena Kristen udah punya Tuhan baru, yaitu Edis Kristus. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan pertempuran berdarah dingin dari Kores melawan mata pisau. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, teman-teman. Selamat menyaksikan. Jadi gue sambut, gue kasih topik juga sekalian supaya lu tinggal dialog aja. Nah, ini gue kasih topik keselamatan gitu, supaya asik kita bisa kemana-mana. Mengenai keselamatan di dalam Islam, perhatikan. Keselamatan dalam Islam itu pertama dipatok dengan imannya dulu. Kalau lu misalnya baik, kalau lu misalnya bijaksana, tampan, rupawan gitu, tapi kalau lu nggak beriman, lu neraka lu. Nah, salah satu penilai lu beriman atau tidak adalah apakah lu berhakim dengan penghakimannya Nabi Muhammad SAW yang Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 65. Nah, ini gua bawain dulu. Di sini Allah berfirman, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan yang mereka menerima dengan sepenuhnya. Di sini dikatakan tidak beriman orang-orang yang tidak berhakim kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mau bentukan manusianya kayak gimana, punya berhala-berhala yang seperti apa, selama dia tidak berhakim mengenai keimanannya kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak Islam dan dia masuk neraka. Nih, An-Nisa ayat 65. Cuma Islam yang punya ayat seperti ini. Cuma Islam yang menandakan sejelas-jelasnya keselamatan itu seperti ini. Yang cuma Islam yang punya keselamatan tanpa investasi bodong, guys. Makanya aku bilang Kristen itu investasi bodong. Pokoknya siapapun yang deposit dan investasi di sini pasti untung. Kenapa untung? Gak usah tanya, imani aja, pasti untung. Nah, ini mereka, siapapun percaya pasti untung. Kalau di Islam enggak. Ngasih tahu step by step bagaimana keselamatan itu diraih. Berhakimnya kepada Nabi kami enggak? Itu satu. Lalu kemudian kedua, perhatikan perkataan Nabi ketika Allah berfirman seperti ini. Ini dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang mendengar namaku
dari umatku atau Yahudi ataupun Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi langsung tegas di sini, nggak pakai alegori. Lu nggak beriman kepada saya, lu nggak masuk surga. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini perkataan hanya Nabi kami yang punya. Tidak ada Nabi yang lain atau makhluk yang lain yang bisa berkata seperti ini. Dan Nabi kami punya prestasi. Apa? Keselamatan dia perlihatkan kepada bangsa Arab. Satu bangsa Arab menghindar dan hilang dari perbudakan. Sehingga dia bisa bersatu dan sekarang jadi raja minyak gitu. Keberkahan bagi bangsa Arab yang menerima Nabi Muhammad SAW, dan kenabian Nabi sudah sampai ke Indonesia. Makanya semua kalian orang-orang yang bukan Islam hidupnya enak di sini, gitu ya. Lalu kemudian kalau keselamatan di dunia sudah terbukti, syaratnya sudah diperlihatkan, apa buktinya keselamatan yang di sorga? Karena Islam kan sering bilang keselamatan dunia dan akhirat. Perhatikan di surah Ali Imran ayat 169 Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki dar. Cuma Islam satu-satunya agama yang di dalam surganya sudah ada orang beriman walaupun masih ruh. Lu kalahin itu, bet. Nah, makanya saya bilang teman-teman, di surga Kristen itu nggak ada kejelasan. Gimana nggak ada kejelasan? Pertama ya, dulunya iblis itu di surga ya. Terus ayat yang mengatakan iblis diusir dari surga itu nggak ada. Berarti bisa jadi dia masih di surga. Dan ayat yang menjelaskan iblis sekarang di mana di kitab mereka nggak jelas. Ada di mana iblis sekarang? Bisa jadi bersama Yesus di surga ngopi. Ini yang kita takuti. Kalau kita udah jelas, seperti ayat ini dibawakan oleh Kores. Jadi kalau misalnya ingin mengalahkan Islam, sebenarnya kawan-kawan Kristen dan agama-agama yang lain itu gampang. Tinggal tunjukkan satu orang ciptaan saja yang sudah ada di sorga sekarang. Baru lu bisa ngobrol keselamatan dengan Islam. Kalau nggak ada sama sekali, jangan dialog, bre. Kalau nggak ada sama sekali, jangan dialog. Jangan bahas-bahas keselamatan gitu. Karena surganya masih kosong ternyata. Kalau misalnya nggak ada orang di sana sekarang gitu. Jadi apa yang selamat kalau misalnya surganya masih kosong? Kan gitu ya kawan-kawan. Nah sekarang jadi beban pembuktiannya ada di Robert untuk mengalahkan kesaktian Islam dalam keselamatan. Gitu mabre. Sip dah, thank you. Oke ya. Baik ya teman-teman semua, kita udah mendengar tadi dari Kores dan dikatakan bahwa saya itu apa namanya viewersnya turun. Nggak masalah ya, viewers tuh bukan menjamin bahwa seseorang tuh pintar. Dan kalau memang viewers saya turun bukan berarti bahwa teman-teman muslim itu berani dengan saya. Memang hanya Kores yang mungkin mau ya, karena memang mau siapapun juga nggak ada lagi yang berani ya, karena memang pertanyaan-pertanyaan saya itu agak sulit ya kalau teman-teman mau bisa menjawab dengan baik dan benar. Bukan nggak ada yang mau Robert Lele, lu sadar diri. Tema yang dibawa Robert Lele teman-teman, bata batu, batu bata, bata batu, cium batu itu. Kita jawab dengan mudah. Misalnya dia debat dengan saya, mudah kita jawab. Apa? Lu ambil batu di Ka'bah, lu tanya ke orang muslim, lu ambil batu itu pindahin ke Monas. Coba tanya ke orang muslim, apabila batu Hajar Aswad pindah ke Monas, itu semua orang muslim hadap ke Arab apa hadap ke Monas? Ya pasti hadap ke Arab. Ini membuktikan klaim dia gagal. Masih dibilang kita nggak menjawab. Menunjukkan apa? Dia temanya template, bata batu, itu aja. Sama Al-Hijr ayat 6, itu doang. Sama kawin bocil, udah. Memang niat menghujat, ngapain kita ladenin ya? Dan Kores juga tadi sudah menyampaikan ya bahwa dalam An-Nisa yang namanya maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihan, kemudian tidak lagi ada keberatan dalam hati mereka. Ya ini tentang hal-hal duniawi. Ya jadi kalau tentang hal-hal duniawi, Musa ya diberikan hukum Taurat, diberikan kepada bangsa Israel ya untuk menyampaikan hukum Taurat, itu bukan berarti keselamatan.
satu-satunya yang menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hanya yang namanya Yesus Kristus. Di dunia ini Yesus itu sudah berani mengatakan bahwa sebab aku telah turun dari surga, ya. Yesus itu turun dari surga, teman-teman. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini. Makanya Allah Bapa itu sangat memuliakan Dia. Kita mengetahui bahwa kita yang namanya Allah Tritunggal, Bapa sebagai sang sumber, Yesus sebagai jalannya, dan Roh Kudus sebagai penuntun. Makanya di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang dapat dikalahkan dengan hanya nama Yesus Kristus saja kita dapat selamat. Enggak, kalian dapatin enggak teman-teman? Mereka itu baca teks dan percaya penuh. Aku turun dari surga, walaupun enggak ada pembuktian turun dari surga itu, oke, percaya penuh. Padahal yang mereka baca teks, kesaksian langsung, melihat langsung bagaimana kemudian, ya kan. Seharusnya mereka agak kritis, ya kan. Yesus, kalau kau udah pernah menampakkan diri kepada orang terdahulu, kenapa kepada aku enggak? Jangan sampai kami berdebat telompang-telamping pakai ayat yang udah ditulis oleh orang terdahulu. Nyatanya takutnya kena tipu. Seharusnya mereka takut akan hal itu. Lucu mereka jual tulisan. Manusia mana yang berani mengatakan ini seperti Yesus? Gue juga berani. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Kan masalah berani ini. Aduh, aku sakit kepala tengok orang ini. Ya, dan segala sesuatu itu telah nyata, ya, sampai hari ini nama Yesus Kristus itu sangat dimuliakan dimanapun dan kapanpun. Setiap orang menyebut nama Tuhan Yesus pasti ada kuasa di dalamnya. Ya, berbeda dengan Muhammad, ya, yang memang tidak pernah ada kuasa selama ini, ya. Kalau kita lihat dalam Muslim 16:21, kalau teman-teman baca, ya, kalau dibilang bahwa nanti nabi yang akan tadi dibilang akan menghakimi, tetapi dalam Muslim 16:21 di sini dikatakan bahwa, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mohon izin kepada Rabb-nya untuk meminta ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Jadi ibunya itu diminta ampunan, tetapi tidak diberikan. Ya. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Jadi hanya diperkenankan untuk menziarahi aja, supaya mengenang yang namanya ibunya, ya, kematiannya. Tetapi kalau untuk keselamatan, dia tidak menjamin keselamatan bapaknya juga, ibunya juga. Ya, kalau teman-teman lihat dalam hadis Sahih Muslim 302, ini juga sama. Ya. Gini teman-teman, kalian nangkap nggak cara Robert berpikir? Kenapa dia percaya Yesus? Karena dia menjamin. Udah, dia percaya akan jaminan itu. Dan dia coba tampar ke Muslim dengan versi seperti ini, kan nggak laku. Maksudnya gini, di Muslim jelas-jelas ajarannya keselamatan itu dari pribadi masing-masing, bukan dijamin ke orang lain. Nah, sekarang dijamin ke orang lain, belum tentu orang lain itu mau dijamin, mau menjamin gitu. Seperti ayat yang dibawa oleh Robert, ya, dalam Bible mereka. Ini udah ada jaminan. Kalau nggak dijamin gimana? Kan mampus. Alasan dikasih jaminan apa? Kalau nggak terjadi, ya mampus. Makanya dikatakan bahwa seluruh orang kafir nanti di padang mahsyar akan tercengang karena melihat apa yang mereka nantikan, apa yang mereka imani akan menjamin mereka dari neraka. Ternyata malah pergi dari mereka. Ini yang bikin hancur entar. Dari Muslim sebelumnya, kemudian seorang laki-laki datang, ditanya, ya, di mana bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki itu kecewa dan pergi, maka beliau memanggilnya, sesungguhnya berkata, kemudian Muhammad berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu dalam neraka. Jadi ibunya di neraka, bapaknya di neraka. Muhammad pun masih minta pengampunan. Ya. Kalau teman-teman baca dalam Ibnu Majah 3805, ya, kalau saya nggak salah, itu Muhammad masih meminta pengampunan. Bagaimana dia yang mau namanya mendapatkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari 100 kali. Jadi meminta pengampunan apa yang dilakukan ibu bapaknya, dia sendiri, ya. Bahkan kalau kita lihat umat Muslim sendiri pun setiap hari mereka berdoa, ya. Emang kurang ajar Robert nih.
Mereka maunya Tuhan seperti apa sih? Ikut kemauan mereka. Berarti babunya mereka itu Tuhan. Kalau kita enggak, Tuhan itu yang diagungkan. Tuhan itu tempat kita kembali. Wajar kita berdoa, wajar kita minta ampun. Nabi Muhammad saja menyadari dirinya manusia, pantas untuk berdoa sekalipun dijamin surga karena sadar diri sebagai seorang hamba. Kalau mereka umat kurang ajar, ngapain kami minta ampun? Tuhan kami baik. Dari mana lu tahu? Tuhan lu meridhoi setiap apa yang lu lakukan. Kalau tiba-tiba lu misalnya hamilin kucing misalnya, Tuhan lu ridho, nggak perlu berdoa, nggak perlu minta ampun. Emang umat-umat kurang ajar mereka ini. Kalau sholat awal mereka yang pertama itu, kalau nggak salah ya, namanya sholat tasyahud awal ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, itu ya. Nah, pertanyaannya itu yang artinya ya, keselamatan diberikan kepadamu ya Nabi. Semoga keselamatan diberikan kepadamu ya Nabi. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini umat Islam itu masih mendoakan Nabi untuk mendapatkan keselamatan? Ya, itu menjadi pertanyaan saya. Silakan dijawab. Iya, di tahiyat. Tadi tahiyat Islam ada assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum di sana itu kok bisa ada kata semoga? Kok bisa ada kata semoga di sana, Bet? Coba lu lihat bahasa Arabnya gitu. Ada nggak kata semoga di sana? Tunggu bentar. Sorry bre, ada tamu bre. Ya gitu loh. Jadi tolong dibuktikan dulu dari kawan-kawan Kristen gitu. Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu. Di situ tuh ada kata semoganya gitu loh. Di situ tuh ada kata semoganya. Jangan-jangan takutnya gitu kan. Kalian pakai bahasa Arab, tapi kalian beriman pakai bahasa Indonesia. Seperti agama kalian. Yesusnya pakai bahasa Yunani, kalian beriman pakai bahasa Indonesia gitu loh bre ya. Jadi tunjukkan dulu ada kata semoga itu dalam bahasa Arabnya. Oke, mantap. Nah, terus tadi lu bahas lagi soal tunggu. Lu bahas juga soal keselamatan dalam Islam. Itu bapaknya gitu. Makanya kalau misalnya mengimani hadis, bre, kalau misalnya lu mengimani hadis, imani semua. Di sini kan Nabi menjelaskan di dalil yang lain seperti ini. Ini Sahih Muslim juga nih, sama Sahih Muslim, perhatikan. Beberapa tabengnya untuk persiapan perang di jalan Allah, adapun alabas maka kewajibannya menjadi tanggung jawabku, begitu juga kewajiban yang lain. Kemudian beliau berkata, wahai Umar, tidakkah kamu merasa bahwa sesungguhnya paman seorang laki-laki pada hakikatnya seperti bapaknya sendiri? Dar! Selamat datang di kebenaran. Jadi paman itu bapaknya sendiri. Sehingga ada paman Nabi yang masuk neraka, ada Abu Lahab, Abu Jahal masuk neraka, Abu Thalib masuk neraka juga gitu, karena tidak beriman. Itulah kenapa harus beriman dengan cara menjadikan Nabi sebagai hakim. Kalau di dunia aja lu nggak beriman Nabi sebagai hakim, gimana lu mau masuk surga? Yesus nggak punya yang seperti ini. Yesus lu nggak punya yang seperti ini. Jadi gimana mau ngajarin keselamatan Yesus ini kepada Islam kalau dia aja bukan hakim keimanan? Dia hakim apa Yesus ini? Nih kalau Nabi kami kan hakim beriman nih, hakim beriman. Yesus itu hakim apa dia? Pengen tahu gua. Nah ini juga nih, namanya Nabi kalau udah sampai kepada umatnya Yahudi dan Nasrani, kemudian ini orang-orang tidak beriman kepada Nabi, tidak masuk surga. Sekarang Yesus lu dia di surga nih, hidup nih, katanya udah dengar nama Nabi kami, nggak beriman dia sama Nabi, nggak masuk Islam, ditarik itu dari surga, masuk neraka Yesus lu bre. Yesus lu masuk neraka kalau bisa aja dia masih hidup, nggak beriman sama Nabi kami. Yesus lu kan orang, ya nggak? Itu mata pisau, lo harus pahami itu gitu loh. Jadi jangan macam-macam sama Nabi kami. Udah mah pelintir-pelintir aja kerjaan, hadis cuma 1, 2, gua hadis gua imani semuanya. Lu macam Yesus lu bawa dalil sepotong-sepotong gitu. Yang paling lucu gini juga ya, Yesus ini dibilang dia soal hakim yang adil begini dan begitu gitu. Tapi ketika ngutip Taurat salah-salah. Dikatakan pada kitab suci bahwa Mesias akan mati dan bangkit 3 hari. Di mana? Di mana? Yesus lu ngomong salah-salah dibilang juru selamat.
Wah, ini kayaknya haus banget kayaknya Kores ya. Pengen kebantai banget ya kayaknya Kores ya. Baru awal loh guys. Ini baru siap pembukaan nih mereka nih. Tiba-tiba main panas aja ya. Ini suka saya. Keren. Wah, udah mulai panas ini. Kores langsung mancing biar si mata pisau panas guys. Wah, ini seru nih. Siap nih pasti seru sih. Lalu pertanyaan gua ya, ini pertanyaan gua yang awal belum lu jawab. Tunjukkan kalau memang Yesus lu itu juru selamat, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga. Tunjukkan. Kalau nggak ada ya bubar itu agama lu, bre. Harus ada itu orang Kristen yang sudah masuk sorga gitu loh. Kan di koran-koran sering ada tuh, telah berpulang ke rumah Bapak di sorga gitu. Itu imannya itu dari mana gitu loh. Karena gue selama gue baca itu Bible ya, dari Matius sampai ke Wahyu, itu murid-murid Yesus gak ada tuh yang masuk sorga tuh. Yesus aja naik ke sorga sendirian, dia nggak bawa orang. Kenapa? Sempit, joknya sempit ya, nggak cukup bawa orang, cuma bisa sendiri. Ya bolak-balik kalau nggak bisa. Intinya Kristen harus ada satu orang aja, satu biji aja yang di sorga. Ya kalau nggak ada ya bubar lah ini dialog. Nggak cuma dialog, iman lu juga bubar jadinya. Silakan Ber. Iya juga ya, rasional juga apa dikatakan Kores. Yesus aja balik ke surga sendiri. Seharusnya kan murid-muridnya ikut dibawa juga ya. Untuk membuktikan bahwa lihat nih orang ini nih 12 orang percaya aku nih tiap hari bersama aku. Lihat nih gua naik ke surga nih, bawa mereka nih. Wah, Yesusnya model balik ke surga sendiri nih. Wah, kan nggak ada pembuktian. Ngasih investasi bodang. Bilang ke orang selanjutnya bahwa percaya aku masuk surga. Nggak ada yang dibawa. Kok nggak satu aja ya kan? Cangcing cup, gambang kuncup. Siapa yang ikut? Gitu dipilih satu. Naiklah ke surga sebagai pembuktian. Ini kagak ada. Boleh ke surga sendiri noh. Begitu mau digerebek sama tentara Romawi ngajak-ngajak murid noh. Ke surga sendiri noh. Wah, pelit dia. Pelit tumpangan dia. Oke, ya, ini mantap nih yang kayak gini nih. Ya, kalau ditanya, ini belum ya? Mana? Oke ya, udah. Ya kalau kita jawab ya tentang yang namanya penghakiman, ya. Jadi kalau disampaikan di sini Tuhan Yesus Yohanes 5 ayat 27 dengan jelas ya disampaikan bahwa ya dan ia akan memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Nanti di suatu waktu ya Tuhan Yesus datang kembali baru datang untuk menghakimi. Karena Yohanes 3 ayat 17 dikatakan anak manusia datang untuk pertama kali bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Ya, jadi kalau teman-teman membaca nih, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, ya, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ya, bahkan kalau teman-teman yang namanya melihat atau mengetahui, umat Islam pun tahu bahwa yang nanti, ya, yang nanti mereka samakan antara Isa dengan yang namanya Tuhan Yesus. Ini juga yang datang itu Isa bukan Muhammad. Sejak kapan sejak kapan Muhammad itu mengadili? Nih. Nah, berbicara tentang mengadili berarti dia tolol ya guys ya. Padahal dia pengacara loh. Dia nggak tahu arti mengadili. Ranah umumnya mengadili memberikan kesaksian ataupun mengklarifikasi sesuatu yang menjadi salah paham. Nah, arti mengadili kalau keadilan sesungguhnya itu daripada Rasulullah kepada umatnya. Sekarang baca lagi literasi Islam. Maksud mengadili daripada Nabi Isa apa? Mengadili mereka yang telah memfitnah Nabi Isa sebagai Tuhan yang lahir di negeri Garut. Di negeri Daud. Nah, masalahnya lahir di negeri Daud. Negeri Daudnya Yahudi, nggak ada yang Kristen. Nah, itu sekarang pengadilan Nabi Muhammad jauh lebih luas. Apa ya tentang segala syariat dan hukum-hukum yang pernah berlaku dan siapa yang telah menyelewengkan kepada umatnya. Itu baru namanya keseluruhan mengadili. Mengadili Nabi Isa secara khusus kepada orang yang telah menyembahnya, yang telah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Sahih Bukhari 2070. Demi saat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh ya tiada lama lagi ya akan turun Ibnu Maryam Isa alaihissalam yang akan menjadi hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah, dan harta benda melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Nah, ini
Isa yang datang, sejak kapan itu Muhammad yang akan menghakimi lagi? Muhammad udah mati. Udah jadi hari ini tuh udah jadi pertalite. Kalau mau dikatakan bahwa dia udah jadi minyak bumi di negeri Arab tuh udah selesai. Tidak ada lagi Muhammad itu datang dari surga, tidak ada lagi. Tetapi Tuhan Yesus itu kalau dia menyiapkan tempat untuk kita semua dan nanti dia akan menghakimi kita untuk kalau ketika datang yang kedua kali. Jadi tidak ada yang namanya Muhammad. Bahkan di dalam Islam pun sendiri sudah dikatakan bahwa itu yang nanti akan datang adalah Isa. Ya, makanya Muhammad pun sendiri tidak berani mengatakan bahwa dirinya akan menghakimi. Kalau kita lihat di dalam sebentar ya, saya buka dalilnya. Di dalam Muslim 41 dulu nih ya. Ini yang dikatakan di sini, kalimat syahadat Muhammad saja, ini jelas ya. Kalau teman-teman baca Sahih Muslim 41. Nih. Dia Rasulullah berkata, ya bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah memasukkan mereka yang dikehendakinya ke dalam surga melalui 1 dari 8 pintu surga yang dikehendakinya. Di sini saja Muhammad mengetahui bahwa Isa itu yang akan mengadili. Bahkan syahadat Islam ini, kalau teman-teman lihat ya, ini Muhammad yang berkata, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, tiba-tiba 2 kalimat syahadat ini diganti hari ini. Saya tidak tahu sumber 2 kalimat syahadat kalian itu di mana. Padahal dalam hadis Sahih Muslim 41 ini dikatakan bahwa Isa ya ada di sini. Muhammad bersaksi. Nih, Muhammad yang bersaksi loh. Muhammad hamba dan rasulnya bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimah Allah. Jadi kalian ini kalau mau ditanyakan dari mana sumber yang menyatakan tentang Muhammad adalah utusan, dari mana 2 kalimat syahadat kalian sebenarnya? Kalau tadi saya tanyakan tentang yang namanya doa kalian ya terhadap Nabi, itu mungkin Anda tidak ada kata semoga, tetapi awal mulanya dengan semoga bismillahirrahmanirrahim, memang tidak pernah ada kata semoga. Oke. Tetapi kalian selalu mendoakan kepada nabimu ya supaya keselamatan atasmu wahai nabi. Itu kan langsung assalamu. Nah, pertanyaan saya, dari mana sumber 2 kalimat syahadat kalian? Ya. Silakan dijawab. Dari mana sumber 2 kalimat syahadat kalian? Silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Nah, kenapa dia selalu membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus ya? Kalau Yesus mereka tuhankan, nggak pantas dia bersyukur, nggak pantas dia nangis, nggak pantas dia Eli lama sabachthani, Eli lama sekali, itu nggak perlu. Karena dia Tuhan, nggak perlu dia kutuk pohon ara kalau lapar pengen buah ara, nggak perlu. Akan tetapi detik dia perlu bersyukur, berdoa dan semuanya. Terus dia sandingkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad deklarasinya sebagai manusia total. Wajar adanya berdoa antara sesama. Sekarang gini, kita punya ustadz, kita mendoakan keselamatan terhadap ustadz kita. Ya wajar. Apalagi kita berdoa kepada Nabi Muhammad agar diberikan keselamatan. Karena walau dijamin ahli surga, dalam satu hadis dikatakan, wahai Jibril dan Muhammad, engkau kujaminkan surga dan kujauhkan daripada neraka. Tapi ingat, jangan pernah merasa aman daripada azabku. Nah, di sini menyentil kehambaan manusia. Jangan si paling aku, jangan mengakukan diri. Sekalipun bagaimana pun kuberikan nikmat, ingat yang kalian tuju aku, bukannya nikmat tersebut. Nah, disinilah Nabi Muhammad sadar akan posisi, enggak kurang ajar. Selagi dia hamba, wajar dia meminta maaf. Dan ketika kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, wajar juga kita untuk mendoakan keselamatan kepada Rasulullah. Karena deklarasi Rasulullah apa? Ana basyarum mislukum dalam Al-Kahfi, aku manusia sama seperti imu.
wajar bersyukur, dan wajar meminta ampun. Mana Bet? Ya Ikhwan, 1-0. Robert mengakui datanya bodong. Tidak ada kata semoga di dalam bahasa Arabnya ketika kita mengucapkan mengucapkan doa tahiyat di sana ya. At-tahiyatul mubarakatus gitu. Sholawatut. Assalamualaika, nggak ada kata semoga di sana. 1-0. Ini gua bikin 2-0 nih ya. Kristen kalian juga jadi saksi, jangan kalian takia Korintus di sini. Ditanyakan di mana asal mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kami tidak tahu. Iyalah, lu hadis potong-sepotong. Hadis kami itu ribuan, semua lu imani, semua lu pelajari gitu loh. Jadi sebelum bubuk sama Kores, ini gua kasih tahu, lu baca dulu masing-masing. Oh, ada nggak ya? Ya lu cari sendiri gitu. Baru nanti lu jangan tanyakan, tapi lu imani supaya lu nggak malu di depan gua. Ini kebiasaan lu dibikin malu di depan gua, Bet. Nih, gua kasih nih 2 kalimat syahadat. Sahih Muslim 35. Ingat ini, perhatikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menziarahi Abu Thalib di saat-saat dirinya tengah menghadapi sakaratul maut. Beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah turut berada di sana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Paman, ucapkanlah 2 kalimat syahadat." Dar, hancur lagi perwakilan Kristen di depan Kores, kawan-kawan. Hancur lagi dia. Nih 2-0 gua bilang. Sekarang Bet, perhatikan, kalau lu ya secara sukarela menaklukkan diri, mengimani Yesus itu Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, maka lu harus mengimani Sahih Bukhari 2070 Bet. Perhatikan, ini dari Nabi ya. Dari Nabi. Sahih Muslim Sahih Bukhari 2070. Perhatikan Bet. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam, Isa Al-Masih alaihissalam, yang akan menjadi hakim yang adil. Bukan hakim keimanan seperti Nabi kami dia, hakaman adlan dia. Kalau Nabi kami hakim keimanan, An-Nisa ayat 65. Dan di sini akan menghancurkan salib. Itu kalung yang lu pakai-pakai, segala aksesoris salib di tembok-tembok rumah lu itu dipatah-patahin, tau gak lu? Lalu babi dibunuh-bunuhin babi lu. Anjir, lu makan kol goreng nggak pakai babi jadinya lu, tau gak lu? Dan akan membebaskan jizyah dan harta benda melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Selamat datang di kebenaran, bre. Posisinya Yesus lu nggak begitu posisinya. Yesus lu yang ada apa? Yesus lu yang ada, dia kalah ditangkap tentara Roma, sisanya marah-marah gitu. Janji ke orang di sebelahnya akan sama-sama ke Firdaus, ujung-ujungnya dia malah keliling bumi 40 hari terus ke dunia orang mati. Banyak bohongnya. Hari ini kita akan ke Firdaus, masih nongkrong 40 hari di bumi. Mayatnya ini orang kemana jadinya? Gitu loh. Dari tadi gua tanya, mana satu orang Kristen yang sudah di sorga? Lu muter-muter lu, melayang-layang lu di permukaan air. Akui saja, tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga sekarang. Kalahlah dengan kenyataan gitu loh, bre. Pertanyaan gua dari tadi itu, tunjuk satu orang Kristen yang sudah selamat. Katanya ikut Yesus selamat, gitu kan? Tunjuk. Bahkan di sini gua katakan Yesus lu kemungkinan tidak selamat karena tidak diketahui dia beriman kepada Nabi kami. Orang-orang yang hidup harus mengatakan dengan mulutnya dan tegarkan dengan hatinya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Allah satu-satunya Tuhan. Nah, kalau Yesus masih hidup nggak berkata begitu, dia diseret itu ke neraka, bre. Hakim keimanan loh. Nabi kami hakim keimanan loh. Yesus lu mau gelarnya apa aja kalau tidak mengimani Nabi kami, masuk neraka dia. Masuk neraka. Lu bayangin ada Tuhan masuk neraka. Di Al-Quran sih ada dikatakan gitu. Sesungguhnya sesembahan mereka dan mereka akan bertengkar di neraka. Jadi nanti ini kalau di iman Islam ya, ini Yesus bukan Tuhan sama penyembahnya akan berantem di neraka. Tonjok-tonjokan itu. Kenapa? Ya karena tidak beriman kepada Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan, diperintahkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawab, Bet.
Lu harus jawab, mana satu orang Kristen yang sudah ada di sorga sekarang? Kalau nggak ada, bubar iman lu, bre. Oke? Dari tadi udah gue kasih waktu. Silakan. Ada, ini belum ada lagi nih. Gua ada sini. Iya. Oke ya. Jadi Tuhan Yesus itu tadi saya udah jawab, Kores, ya. Tuhan Yesus itu datang kedua kali untuk menghakimi, baru kita akan sama-sama semuanya. Jadi dia bukan kayak hakim di dunia ini yang tiba-tiba datang kemudian mau bicara yang namanya lu harus ya dihakimi. Ini belum ada seperti itu. Ya, segala sesuatu tuh nanti pada akhir zaman yang nanti akan dilakukan penghakiman. Karena segala sesuatu itu tidak yang namanya, nanti semua itu akan tertulis dalam kitab kehidupan, baru kemudian dibacakan. Ya, bahwa ada yang namanya segala sesuatu, dia masuk surga atau masuk neraka, karena hanya Tuhan Yesus yang mengadili. Ya, nah kalau kau tadi yang menjawab bahwa Yesus itu tidak menghakimi, ya, di mana tidak menghakiminya? Dia masih hidup sampai hari ini. Dia mati, bangkit dan terangkat ke surga. Beda dengan nabimu yang sudah mati. Makanya nabimu tadi kalau kau sampaikan di dalam yang namanya Sahih Muslim 35 ini, mana dua kalimat syahadatnya? Jangan dusta, Kores. Membaca segala sesuatu itu dengan dusta. Ya, mana dua kalimat syahadatnya? Paman, ucapkanlah dua kalimat syahadat. Apa dua kalimat syahadatnya? Mana? Hah? Mana dua kalimat syahadatnya? Mana? Kalau Muhammad, ini dengan jelas yang 41 ini jelas. Nih baca. Nih, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya dan kalimah Allah. Di sini Nabi Isa tidak ada. Mana? Tadi kau bilang 35 ini kau dusta. Di mana ada yang namanya Nabi di sini, mana ucap kalimat syahadatnya? Dua kalimat syahadat yaitu baca di sini. Kalian umat Islam ini selalu yang namanya berdusta. Baca yang jelas dong. Nih, yaitu baca. Baca dua kalimat syahadat, yaitu. Baca yang benar, Kores. Jangan hanya bawa-bawa yang suatu hal yang kau tipu-tipu dua kalimat syahadat. Kau pikir saya nggak lihat apa yang kau bacakan tadi? Ya, mana dua kalimat syahadatnya? Terkait dengan Isa yang kau punya, saya tidak mengimani. Tetapi Muhammad sendiri yang mengakui dalam Sahih Bukhari 2070 itu, Muhammad sendiri yang mengatakan bahwa Isa datang untuk menghakimi. Ya. Nah, itu hadis yang dibawa sama Obed ya teman-teman ya. Itu adalah hadis penguatan setiap Nabi Muhammad bertemu dengan Bani Israel. Dalam satu tarikh, setiap Bani Israel, Nabi Muhammad bertemu dengan Nasrani. Nah, karena Nasrani terpecah belah, ada 4. Ini panjang kalau saya ceritakan. Bagaimana kubunya Akubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, sama Hawariyun, ini panjang. Cuman saya jelaskan aja bagaimana sikap Nabi bertemu Nasrani. Setiap Nabi bertemu Nasrani, itu asbabul wurud tadi, dia akan menanyakan, man huwa Isa? Siapa Isa bagi kalian? Kalau mereka menjawab ilah, langsung Nabi mengatakan, man syahada, siapapun yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, aku adalah utusan, dan Isa merupakan hamba Allah, dia akan masuk surga. Artinya Nabi deklar, jangan kau tuhankan dia. Nah, itu hadis adalah deklarasi Rasulullah setiap bertemu dengan siapapun Nasrani. Ya. Kalau dikatakan man huwa Isa, Isa Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah. Selesai. Nabi tidak melanjutkan menggunakan hadis tersebut. Artinya Nabi selalu menjelaskan dan menegaskan. Di mana dalam hadis tersebut ada bunyi man. Man itu kalimat tengah. Kalau dipakaikan di awal, man itu menjadi kalimat penegasan setelah bantahan. Artinya mereka membantah bahwa Isa itu sebagai hamba doang, sebagai Tuhan. Makanya dikeluarkan hadis tersebut untuk menegaskan tentang sosok Isa.
dan mengatakan kalian akan diadili suatu saat ketika dia datang kedua kali mengadili kalian yang telah menyembahnya karena dia berdoa untuk namanya disucikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bunyi doanya Nabi Isa dalam Al-Quran, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Untuk yang namanya membunuh babi, ini babi. Ya, kalau Isa datang membunuh babi, ini kok jauh-jauh dari surga? Ngapain Isa harus jauh-jauh dari surga untuk datang membunuh babi? Kita setiap hari Kristen juga bunuh babi, res. Babi pasti ngomong kepada Isa, loh, kok lu jauh-jauh dari surganya datang bunuh gua? Repot amat Isa. Kenapa enggak Kristen tiap hari deh? Lu banyakin aja Kristen di dunia ini, gua habis. Kok lu repot-repot? Ya? Itu aneh sekali ketika Isa harus datang dari surga jauh-jauh. Ini Kristen bunuh tiap hari babi. Isa nggak sibuk seperti itu Kak Isa. Hari ini di Eropa, bunuh lagi di Asia, hari ini lagi, ya Allah. Emang kaum teng-tereng-teng itu nggak akan pernah mengerti yang namanya gramatikal ya teman-teman ya. Ataupun sastra. Membunuh babi artinya membunuh pemahaman terhadap babi halal. Mematahkan salib artinya membunuh pemahaman terhadap penyalibannya Nabi Isa. Oke, yang harus ini teman-teman ya. Seharusnya mereka tanya soal ini. Kalau masalah babi ya, ini kita main babi-babian ya. Oke, Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang dan ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ini kalau soal babi ya, soal babi. Nah, yang lebih parah kalau babi-babian, yang ngutang ke pedagang babi ini lebih parah. Arti ngutang ke pedagang babi, udah babi orang 2000, babi diternak, dimatiin sama Yesus, kagak diganti, mana ayatnya? Nah, ini Yesus balik ke surga masih utang babi ke pedagang babi 2000. Aduh. Ini harus ditanya, mana yang lebih parah? Tuhan balik ke surga nggak tanggung jawab, babi orang udah mati 2000 biji ini, aduh. Ya, itu herannya. Ya, Muhammad sendiri yang mengatakan itu. Kemudian dia menghancurkan salib. Nah, kalau yang nanti palang merah pun dihancurkan. Ini Muhammad ini mengatakan apa sih? Nanti jalan perempatan atau itu pun perempatan pun nanti dihancurkan semuanya. Salib itu salib apa? Ini perkataan Muhammad yang kita juga agak lain. Tapi kalau untuk yang namanya menghakimi, ya, Muhammad yang katakan terkait dengan membunuh babi, menghapus jizya udah nggak ada. Ya, kita apa yang dikatakan Muhammad ini memang agak lain ya teman-teman. Kalau sampai Isa datang membunuh babi itu memang luar biasa sekali. Hari ini dia datang ke Eropa, besok dia datang dalam hari Jumat itu. Wow, heran sekali seperti itu. Nah, sekarang ya masih pertanyaan saya, di mana dua kalimat syahadat yang kalian sekarang hari-hari ini pakai untuk yang namanya memasukkan orang ke dalam Islam? Dari mana kau kutipnya? Dari hadis kah? Ya, apa yang dikatakan di situ? Ya, tolong sampaikan dua kalimat syahadat selain yang Muslim 41 ini, ya. Silakan. Ya, itu menjadi pertanyaan saya. Ini belum tuntas ini. Ya, silakan dua kalimat syahadat yang belum Anda sampaikan tadi. Aduh, Robert lemah, Robert. Lemah, Bet. Ini kayaknya gara-gara viewer ini. Pencet, oi. Belum ada ini, mana? Aduh, Robert kasihan banget dia pengen teksnya gitu. Udah jelas-jelas kejawab yang mana dua kalimat syahadat, gua kasih itu dua kalimat syahadat. Dia masih mencoba berkelit gitu loh dari keperkasaan ke kekuasaan Quraisy dalam dialog. Enggak, saya mau teksnya. Oke, gua kasih lagi nih. Sahih Muslim 47, Bet. Sahih Muslim 47. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, barang siapa yang mengucap dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan utusannya, niscaya dia selamat dari api neraka. Dar, anjing, malu lu. Ya, kena lagi lu, Bet. 3-0 gua bikin, Bet. Anjir, Robert Buset, malam ini bikin malu 3-0. Udah gua tinggal tidur.
Udah pertanyaan gua nggak dijawab, coba. Dia nanya dijawab semua sama gua. Bet, mau gimana nih malam, Bet? Gondok itu viewer lu yang sisa sedikit. Nanya kejawab mulu nanya. Apalah ini Kristen satunya nih. Kurang banget dia bawa buat dialog sama gua, bre. Gua tidur loh gua, nggak pakai persiapan data-data gua. Malah begini. Ini apa saudara pinya ini loh? Nah, ditombak teman-teman. Kebetulan di hari itu Kores cuma punya satu akun, tidak punya banyak akun. Ya udah, akhirnya debat pun selesai. Tapi dengan wawancara kami bersama Kores, gimana debat sama mata pisau? Mau dilanjutin? Ya, kata dia gimana mau lanjut? Akunnya ditumbang. Tapi dia udah puas dengan segala jawabannya, teman-teman ya. Ya itulah, siapa yang mau berani lawan Kores? Penghujat mana? Lu menghujat, standar lu dibalikkan, ditaruh ke Tuhan lu sampai mampus lu menjelaskan gitu ya. Oke teman-teman. Kalau kita berbicara perdebatan ya, mereka bahkan akan berdebat dengan apa yang mereka sembah. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa di padang mahsyar nanti ya, itu melalui daripada taksis hadis Rasulullah. Di padang mahsyar, orang yang menyembah selain Allah akan mencari Tuhan-Tuhan yang menjamin mereka ke surga. Lalu setelah mereka dapati, berlari ke masyrik dan ke maghrib mencari mana yang menjamin aku. Ketika mereka mencari, mereka hanya sia-sia dan tidak menemukan Nabi Isa. Nah, di sini mereka mencari dan menemukan Nabi Isa dan meminta pertanggungjawaban. Doa Nabi Isa, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah, sejahterakan namaku daripada kelahiranku, kematianku dan kebangkitan. Arti kebangkitan ketika dibangkitkan, hayya, hidup kembali. Kapan? Di padang mahsyar mereka datang, "Woi, ini Yesusku, kami telah menyembahmu, kami telah bernubuat di atas namamu, kami telah apapun terhadapmu." Kata Nabi Isa, "Siapa kalian? Aku tidak mengenal kalian. Bahkan aku datang bukan untuk kalian. Aku datang hanya memperbaiki iman-iman yang telah rusak daripada kalangan Bani Israel. Tapi kalian malah imani aku, padahal Nabi Muhammad telah datang. Memang bandal kalian. Jadi engkau tidak menjamin keselamatan." Enggak. Keselamatan itu daripada perbuatan yang telah kau lakukan. Ya, perbuatan kami baik. Oke. Berarti kau aman. Tapi kami menyembah selain Allah. Mampus kau neraka, hancur kau, dibakar kau. Meledak kau di sana. Belum lagi dikatakan di dalam Al-Quran perdebatan mereka dengan pendeta mereka sendiri. Ya teman-teman sekalian, boleh buka di dalam As-Saffat mulai daripada ayat 20. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, alangkah celakalah kami kiranya ini adalah hari pembalasan. Saat itu mereka syok ya. Hadza yaumul faslil ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dahulu selalu kamu dustakan, ditimplakan oleh malaikat yang menjaga mahsyar. Ahsyurul ladzina zalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'budun. Lalu diperintahkan kepada para malaikat, kumpulkanlah orang-orang zalim yang menyembah selain Allah itu beserta teman sejawat yang membuat mereka gagal beriman kepada Allah. Kumpulin edis, jemaat-jemaatnya, herder, anjing gonggongannya, bawa semua ke sini. Bahkan kumpulkan wa makanu ya'budun, dan apapun yang kemudian kalian sembah di dunia, kumpulin semua. Lu nyembah patung, bawa patungnya. Ya, makanya Nabi Isa berdoa, selamatkan aku saat dibangkitkan ya Allah, jangan sampai aku dikumpulkan bersama mereka dalam keadaan zalim. Makanya salamun alayya yauma ub'atsu hayya, kata Nabi Isa. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Yang kau sembah selain Allah, lalu tunjukkan kepada mereka, ini jalan yang kalian akan tempuh menuju neraka jahim, tempat yang paling panas, di mana tanpa kematian. Lalu mereka syok saat itu. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya tentang keyakinan dan perilaku mereka. Nah, ini bercerita tentang alam barzah. Di alam penantian. Oh ya, alam penantian setelah sampai semuanya selesai. Artinya mereka ditahan sampai semuanya masuk surga, lalu kemudian mereka idkhal ala nar. Mereka masuk ke dalam neraka. Ma'alakum la tanasarun. Mereka dicekam. Mengapa kamu tidak menolong? Seperti yang kamu lakukan di bumi? Kok diam? Ditanyakan di alam akhirat. Oi, kok diam? Mana omongannya? Dialah jalan keselamatan dan hidup dan ini dan tai kucing dan semuanya. Mana? Kenapa tidak saling tolong menolong? Kenapa tidak menghina Allah seperti dahulu? Ayo dogma, keluarin dogma kalian, keluarkan.
Bal humul yaumu mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah pada keputusan Allah. Saat itu mereka semua menjadi muslim kembali. Apa? Berserah diri kepada Allah. Mereka ikhlas dengan azab mereka walaupun mereka tidak akan sanggup menahannya. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian. Yang lain saling bertanya berbantah-bantahan. Enggak, ini salah lu. Enggak salah lu. Enggak ada apaan aku dengar lu Bapak Pendeta. Enggak, aku dengerin Edis. Enggak, aku dengerin Robert. Aku dengerin ini. Ya padahal kan udah dibilang sama Kores. Padahal kan udah disampaikan oleh Bang Juma. Ya kenapa kita nggak percaya ya? Salah lu nih. Saling menyalah-nyalahkan ya. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Pengikut mereka berkata ke pemimpinnya, sesungguhnya kamulah yang dahulu selalu mendatangi kami dari arah kanan untuk menghalangi kami daripada kebajikan. Maksudnya dari arah kanan yang selalu menghalau mereka. Saat mereka kemudian sudah mendapati iman dari penjelasan Bang Juma, Ustadz Wafi dan semuanya daripada ranah apologetika untuk menolak ketuhanan Yesus, tapi datang pendeta, jangan kau ini, jangan lari kau dari Yesus, jangan kau ini, bla 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 dan semuanya. Setelah itu qalu bal lam takunu mu'minin. Mereka menjawab, tidak. Bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin. Setelah ku sampaikan, engkau lihat mukmin itu terlalu berat. Engkau tak mau melakukan sholat. Engkau tak mau melakukan segala perintah Allah. Bahkan babi yang kau makan terasa enak sehingga kau tak mau buang. Mabok-mabokan dan zina yang sering kau lakukan karena dijamin engkau telah ditebus. Makanya kau sendiri sebenarnya yang enggak mau masuk Islam. Jangan salahkan aku. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Sebenarnya kami sedikit pun tak berkuasa terhadapmu untuk menghalang-halangimu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. Nah, pendetanya jawab, "Enggak usah salahin gua, lu sendiri yang enggak mau beriman, enggak usah nyalahin gua." Wa haqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladha'iqun. Maka putusan azab Tuhan akan benar-benar menimpa kita. Pasti dia akan merasakan azab itu. Fa aghwaynakum ila kunna ghawin. Kami mengakui telah menyesatkanmu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Nah, pendetanya juga, ya udah deh. Kalau kayak gitu kalian mendobrak, ya udah. Ya udah, kami akui kalian sesat karena aku. Tapi engkau udah sesat. Sama-sama neraka kita nih. Nah, jadi lu mau bilang apa? Keputusan Tuhan udah pasti lu bakal di neraka. Fa innahum yauma idzin fil adzabi mustarikun. Sesungguhnya pada hari itu bersama-sama mereka merasakan azab. Inna kadzalika naf'alul mujrimin. Sesungguhnya demikianlah kami memperlakukan orang-orang yang berbuat dosa. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Apaan Allah. Apaan si mamat. Makan tuh neraka. Mampus mereka. Wa yaquluna inna latarikuna alihatina li syairil majnun. Mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan agama kami demi si Muhammad itu, si penyair gila itu? Kami harus ninggalin demi si penyair gila ini. Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalun. Padahal Nabi Muhammad datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul yang terdahulu yang telah difitnahkan di dalam Bible-nya mereka. Innakum ladha'ikunal adzabil alim. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak diberi alasan kecuali terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Nggak usah banyak alasan. Kamu udah nyembah selain Allah, terima. Nggak usah banyak, ya Allah aku nggak tahu, ya Allah ini, nggak ada, nggak terima alasan. Begitu panjang umurmu untuk kembali kepada Allah, tapi tak kau manfaatkan. Illa ibadallahu mukhlasin. Akan tetapi hamba-hamba yang terpilih oleh Allah, Ulaika lahum rizqum ma'lum. Ada rezeki yang sudah ditentukan kepada mereka dan disambut mereka dengan surga Jannatun Naim. Masya Allah ya teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, itulah mereka nanti debat sama pendeta. Jadi kita udah di dunia nonton debat di TikTok, di akhirat juga kita nonton mereka debat. Ya itu udah pasti. Kita nonton debat mereka nanti. Nah, nonton, debat cakar-cakaran sambil digigit ular, sambil dibakar api, sambil ditucuk timah, mampus. Nah, gitu. Oke teman-teman, saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Titipkan komentar kalian agar channel saya semakin berkembang. Terima kasih banyak teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.